malaikat itu juga senang berkunjung ke rumah-rumah, Pak. Tapi tidak semua rumah dapat dikunjungi oleh malaikat. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, kalau niatnya lillahi ta'ala, tidak ada niat apapun, Pak, maka akan turun yang namanya rahmat ke rumah itu. Kalau ada rahmat yang turun, maka kemungkinan besar akan ada kebaikan-kebaikan di rumah itu yang menyebabkan malaikat kerasan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih, Pak, kula teng inggil. Ngapunten sengkata. Biasanya kula ngaji teng Surabaya niku nggih lesian mawon. Niki kula kaget. Wih, niki kados kiai. Jadi kula ngapunten sengkata. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat yang ke-85. Surat An-Nisa ayat yang ke-85. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka dulu. Sepertinya nggak ada yang bawa Quran, nggih? Nggak ada. Yang bawa HP yang ada aplikasinya silakan bisa dibuka. An-Nisa ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia bagian-bagian dari kebaikan itu. Semakin banyak pertolongan yang diberikan kepada orang lain, maka yang penting pertolongan itu baik, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada dia. Namun sebaliknya, wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang buruk, pertolongan yang jelek,
maka dia akan mendapatkan bagian-bagian dari kejelekan itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis itu mengatakan, siapa di antara manusia yang membantu temannya, menolong temannya untuk membunuh orang lain, walaupun dengan satroti kalimatin, secuil kalimat, maka dia akan diadab oleh Allah di dalam neraka. Bayangkan Pak, walaupun secuil kalimat, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu Pak? Bukankah kita Pak mengetahui bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, kalau amalan baik apa Pak? Sholat. Kalau amalan buruk apa Pak? Ada yang bisa jawab? Amalan buruk pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Yang bisa tak kasih hadiah Pak. Aku bawa hadiah banyak soalnya. Ambilkan di tas itu yang ada kreseknya. Ya, bawa ke sini. Baik, saya bawa beberapa hadiah. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Ada yang tahu? Amalan buruk apa? Apa Pak? Oh salah. Apa? Tadi sudah saya kasih clue di depan-depan tadi. Kira-kira apa? Nggak bisa ya. Tak enggak nemen hadiah. Buat nanti masih ada banyak sesi. Jadi amalan pertama kali, amalan buruk yang dihisab oleh Allah adalah salah, menumpahkan darah, mengalirkan darah, termasuk membunuh orang lain. Itu nanti akan dihisab oleh Allah pertama kali. Kira-kira orang yang tinju itu loh Pak, termasuk enggak menumpahkan darah Pak? Mike Tyson itu kan pernah Pak ya, mukul sampai keluar darah, itu termasuk Pak. Kemudian ada yang lebih ngeri lagi, yang itu loh, pertarungan ada kerangkengnya itu loh, apa Pak? UFC atau UHF atau apa itu? UC apa? Nah itu aku nggak tahu. Itu pernah saya nonton sekilas di YouTube itu sampai keluar darah. Ya sama, itu nanti akan dihisab oleh Allah pertama kali, walaupun dia bukan muslim. Jadi sangat berat sekali hukumannya bagi orang yang membunuh orang lain. Oleh karena itu kita harus hati-hati Pak di dalam kehidupan ini. Di dalam hal apa kita harus membantu orang lain, dan di dalam hal apa kita tidak perlu membantu orang lain. Karena setiap bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu ada konsekuensinya. Makanya hati-hati. Kemudian selanjutnya, menurut Islam syafaat itu ada dua. Menurut Islam syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat duniawiyah. Jadi syafaat dunia. Syafaat itu artinya pertolongan, bantuan. Jadi kalau syafaat dunia itu semua manusia bisa memberikan syafaat. Anak kecil bisa memberikan syafaat. Orang tua, orang besar pun bisa memberikan syafaat. Orang muslim bisa memberikan syafaat. Orang non-muslim pun bisa memberikan syafaat. Siapapun manusia bisa memberikan syafaat di dunia ini. Syafaat baik ataupun syafaat yang buruk. Satu contoh Pak. Mak ngapunten, ada yang perokok di sini? Ada?
diem semua, berarti nggak ada yang perokok Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga ya tidak merokok soalnya. Bukan berarti saya tidak bisa beli rokok Pak. Pernah dulu itu saya mencoba pengen rokokan gitu loh. Pas sak sedotan lah kok pahit Pak. Telung dino itu loh nggak hilang pahitnya. Makan nggak enak, minum nggak enak. Akhirnya kasih rokokan. Terus saya bayangkan Pak, orang-orang itu kan satu hari ada yang rokokan habis 1 bungkus Pak ya. Ada yang 2 bungkus. Itu ya apa Pak mulutnya? Gak pahit Pak. Kira-kira ibu-ibu yang di luar Bu, sampeyan seneng duwe bojo rokokan napa mboten rokokan Pak? Lho mboten. Enten suamine mriki. Rata-rata kan lumayan Bu ya. Ya bayangkan 1 bungkus itu 20.000 loh Pak. Ada yang 25. Kalau Marlboro itu kebetulan kakak saya itu kan rokoknya Marlboro Pak. 37.000 atau berapa itu? Itu bisa 2 bungkus 1 hari Pak. Kalau banyak tamunya bisa 3. Coba sama hitung 1 bulan. Rata-rata Marlboro 2 70.000. Dikalikan 1 bulan berapa Pak? 7 kali 3 21, berarti 2.100.000 Pak. Nah kan lumayan Bu ya. Dibuat napa Bu? Oh kalung. Apa malih? Lumayan buat celengan. Tapi lek sampean ngelarang bojone sampean gak ngerokok, nanti gak kerja. Males. Soalnya kalau nggak ada bapak, ini kok nggak rokokan Pak. Pernah kalau tanglet ini gue, Pak jenengan kok merokok loh. Jawabannya enteng ya, lek gak rokokan pahit, kecut jari ini. Jadi gak enak rasanya kayak begitu. Itu masalah rokok. Lah pertanyaanku loh Bang, pernah nggak jenengan ngengken yugene sampeyan beli rokok Bang? Pernah? Saya pernah disuruh bapak saya. Ini kan bukti Pak, bahwa anak kecil pun itu bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Jenengan semerat Cristiano Ronaldo Pak, itu kan bukan muslim, non muslim. Tapi pada waktu ada tsunami dulu di Aceh, itu kan nyumbang berapa M gitu. Nah itu kan bukti non muslim pun bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan yang ada di dunia ini. Jadi intinya siapapun yang namanya manusia bisa memberikan syafaat di dunia ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat ukhrawiyah, syafaat akhirat. Ini berbeda dengan syafaat yang ada di dunia. Kalau di dunia semua orang bisa memberikan syafaat, tapi kalau di akhirat tidak semuanya, tapi orang-orang tertentu yang diberi hak oleh Allah memberikan syafaat. Perlu kita ketahui bahwa syafaat ukhrawi itu fungsinya ada 3 Pak. Syafaat ukhrawi itu fungsinya ada 3. Yang pertama, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang masih mempunyai dosa dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, fungsi syafaat itu memohonkan kemudahan bagi orang-orang yang susah melangkahkan kakinya menuju ke surga. Itu nanti akan diberikan syafaat. Kan kata Rasulullah itu orang yang mau masuk dalam surga harus melewati sirat soalnya. Ada yang kecepatannya seperti kilat kata Nabi, yang tercepat itu kilat. Ada yang tahu kecepatannya kilat berapa? Tadi pagi Pak, saya Google di Google itu penasaran. Kecepatan kilat itu berapa? Ternyata kecepatan kilat itu per detiknya bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Sekali detik 300.000 kilometer.
Kalau sini sama Jakarta itu kira-kira 1000 kilo Pak ya. Mungkin 1000 kilo. Kalau ditempuh dengan mobil bisa 12 jam. Berarti masih kalah kecepatannya dengan kilat. Itu nanti orang yang melewati Sirat seperti itu Pak. Kemudian ada lagi yang kecepatannya seperti apa ini? Angin. Ada yang kecepatannya seperti burung. Ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan sampai ada yang ngesot. Dan ngesot ini ada yang sampai di surga, ada yang sampai di tengah-tengah Pak. Jadi nggak bisa maju, ya nggak bisa mundur. Nah ini tugasnya malaikat Zabaniyah Pak, yang berada di bawah Sirat itu, membawa bantolan. Lek nggak bisa jalan kan ganggu lalu lintas itu. Sudah nanti akan dibantol oleh malaikat Zabaniyah. Makanya saat itu manusia butuh yang namanya syafaat. Kemudian yang ketiga Pak, fungsi syafaat ukhrawi itu memohonkan keluar dari neraka bagi orang mukmin yang masih berada di dalam neraka. Jadi orang mukmin yang berada di dalam neraka itu nanti bisa dimintai syafaat. Bisa nyebutkan Pak, ada 3 fungsi dari syafaat tadi Pak. Yang bisa tak kayak hadiah Pak. Yang nyatet mesti bisa. Jenengan nyatet Pak? Kenapa? Sebagian. Ada 3 tadi. Monggo dijawab mawon Pak. Tak kasih hadiah nanti Pak. Ini lumayan Pak. Enten kali jenis soalnya. Kangge istri panjenengan enten yugane enten soalnya. Mana sakit Pak? Ibu-ibu ada yang bisa mengulang fungsi syafaat? Ada? Sampai sakit? Monggo di. Oh iya. Satu mohon ampun bagi orang yang berdosa. Nggih. Nomor 2 mohon kemudahan bagi orang yang berdosa. Nggih. Yang terakhir memohon keluar dari neraka bagi orang yang berdosa. Oh nggih, bener sekali. Asmane sinten Pak? Pak Exit. Irji. Oh nggih. Iki enten hadiah yang disampaikan. Jenengan hadiahnya kangge istri panjenengan apa yogane? Dalam? Lho iki loro anune pilihane kok keluarga. Istri. Oh berarti enten istrine. Oh sayang sama istrine, tapi yogane mboten sayang. Monggo Pak mriki teng ajeng. Lek kanggo istrine ini kudu Pak. Nggih, ya sami. Alhamdulillah sudah payu Pak 1. Nggih, sekarang saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu semuanya milik Allah. Semua syafaat itu milik Allah. Karena syafaat itu milik Allah, berarti Allah yang menentukan siapa di antara makhluknya yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, orang yang bisa memberikan syafaat itu ada 3. Yang bisa memberikan syafaat itu ada 3. Yang pertama, syafaatul malaika, syafaatnya para malaikat. Jadi malaikat itu bisa memberikan syafaat kepada kita, tapi dengan syarat Pak, jenengan harus kenal dengan malaikat. Lek nggak kenal, ya jangan berharap sampeyan diberi syafaat oleh malaikat.
Kira-kira ya Pak, cara kenalan nih Pak. Ada yang tahu? Cara kenalannya itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah seorang mukmin atau beberapa orang mukmin berkumpul di rumah-rumahnya Allah belajar Al-Quran dan Al-Hadis, maka pada saat itu Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Seperti kita sekarang ini, kita ini lagi belajar Al-Quran Al-Hadis. Berarti Allah sekarang sedang membangga-banggakan kita di depan para malaikatnya. Kenal, iki loh, ada Pak Irji, kenal malaikatnya. Ada Bapak ini, saya nggak kenal Pak, ngapunten nggih. Cuma kenalnya Pak Irji. Ada Mas Nur Hadi. Dibangga-banggakan Pak. Nah, dengan itu malaikat kenal dengan panjenengan. Apalagi kalau panjenengan setiap Rabu ya Mas Nur ya. 1 bulan sekali kok hadir di sini, maka malaikat semakin kenal dengan sampean Pak. Lek malaikat akrab kan enak lah Pak. Sampean pernah ngurus di kantor Pak ya, di pemerintahan itu kalau punya orang dalam kan enak Pak ya, ngurus lah cepet, saset mari. Sama Pak, kalau panjenengan kenal malaikat, malaikat kenal panjenengan, maka sama besok pada hari kiamat malaikat juga akan memberikan syafaat dengan cepat kepada kita. Kemudian malaikat itu juga senang berkunjung ke rumah-rumah Pak. Senang berkunjung ke rumah-rumah. Tapi tidak semua rumah dapat dikunjungi oleh malaikat. Harus ada syaratnya. Syaratnya adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Lek sampean sering baca Al-Quran, ya otomatis Pak, malaikat akan senang bertamu ke rumah panjenengan. Soalnya orang baca Al-Quran itu kan kalau niatnya lillahi ta'ala, tidak ada niat apapun Pak ya, niat lillahi ta'ala, maka akan turun yang namanya rahmat ke rumah itu. Kalau ada rahmat yang turun, maka kemungkinan besar akan ada kebaikan-kebaikan di rumah itu yang menyebabkan malaikat kerasan Pak. Jenengan rutin baca Al-Quran Pak di rumah? Rutin insyaallah. Saged sedanten Pak mriki. Lek saged berarti takmir iki berhasil Pak. Lek saged sedanten lho Pak. Lek dereng enten sing mboten saged berarti ya sampean kudu demo Pak. Takmir ini harus ada kajian belajar membaca Al-Qur'an. Loh ini serius Pak ya. Kayaknya enteng tapi Masya Allah Pak, pahalanya banyak, sampean dikenal malaikat juga sebagai perbekalan sampean besok menghadap kepada Allah. Kemudian rumah yang sering dikunjungi malaikat itu rumah yang sering digunakan untuk sholat. Sholat sunnah Pak, bukan sholat wajib. Makanya lek sholat qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat rawatib Pak, usahakan di rumah Pak. Usahakan di rumah. Lek rumahnya dekat, kayak rumahnya Mas Nur kan dekat, qobliyah subuh di rumah saja. Soalnya rumah itu butuh yang namanya kebaikan-kebaikan. Nah sholat sunnah itu yang bagus. Tapi kalau rumahnya jauh ya jangan sholat di rumah. Sama sholat di rumah kesini ya sudah buyar jamaah. Kalau dekat usahakan sholat di rumah. Apapun sholat sunnah. Soalnya itu yang membuat malaikat senang berkunjung ke rumah panjenengan. Karena Rasulullah sendiri pernah mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu maqabir, seperti kuburan. Tahu kuburan, Pak? Kuburan itu kan tidak digunakan untuk ngaji, tidak digunakan untuk sholat.
Makanya rumah panjenengan harus dirutinkan untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, iyyakum wat ta'ariyah, wahai orang muslim, jauhilah telanjang. Jauhilah telanjang. Karena setiap kalian itu ada satu makhluk yang selalu mengikuti panjenengan. Kemanapun ikut, Pak. Kecuali di dalam dua keadaan. Dua tok, malaikatnya menjauh. Yang pertama dalam keadaan jima, berhubungan suami istri, itu malaikatnya menjauh, ngado, Pak. Yang kedua dalam keadaan di WC atau di kamar mandi, itu malaikatnya menjauh. Selain dari dua keadaan ini, malaikat selalu bersama sampean, mentelengi sampean, Pak. Seperti sekarang ini. Makanya Rasulullah berpesan, fa'akrimuhum, muliakan mereka. Dengan cara apa? Jangan telanjang bulat ketika sendirian, Pak. Lek wong akeh telanjang ya medeni, Pak. Ketika di kamar itu loh, Pak, meskipun nggak ada orang, usahakan jangan telanjang. Pakai baju, Pak, pakai penutup. Soalnya kalau sampai telanjang di kamar sendirian, maka saat itu malaikatnya menjauh, Pak. Karena malaikat menjauh berarti malaikatnya marah. Lah kalau marah, ya kemungkinan besar sampai tidak akan mendapatkan syafaat dari malaikat ini. Makanya usahakan setelah sampeyan mengetahui informasi seperti ini, mulai sekarang jangan telanjang, Pak. Usahakan, Pak. Loh, saya jujur, Pak, saya dulu nggak tahu hadis ini. Ya mari adus ya ning kamar dhewean ya blamblong-blamblong ae. Tapi setelah saya mengetahui ini, tak pikir-pikir aku ya malu loh, Pak, sama malaikat. Akhirnya saya nggak pernah telanjang bulat sampai sekarang ini. Yo hitung-hitung untuk mendapatkan syafaat dari malaikat itu. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, bisa memberikan syafaat kepada kita adalah syafaatun nabiin, syafaat para nabi. Jadi para nabi itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Termasuk Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi dengan satu syarat. Sampeyan harus kenal Nabi dan Nabi pun harus kenal dengan sampeyan. Kira-kira jenengan kenal, Pak? Lek secara langsung ya nggak kenal, nggak pernah ketemu wajahnya. Tapi kita tahu melalui hadis-hadis. Nah, yang penting itu Nabi Muhammad itu loh, kenal dengan kita atau enggak. Nah, supaya kita ini bisa dikenal oleh Nabi besok di hari kiamat, maka syaratnya kita harus mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu otomatis nanti, Pak, Nabi bisa mengenali kita. Contoh, orang yang berwudu itu kan nanti akan bercahaya anggota tubuhnya, itu bisa dikenali oleh Nabi. Terus sampean berbakti kepada kedua orang tua, ya mungkin itu nanti akan ada tanda yang bisa dikenali oleh Nabi. Sedekah, puasa, ya ada tandanya sendiri-sendiri. Makanya semakin sampean taat kepada Allah, taat kepada Al-Quran Al-Hadis, maka semakin enak, Pak, ketika nanti di akhirat. Kemungkinan besar Nabi pun akan mengenali kita. Kemudian yang ketiga, yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, Pak. Tapi tidak semua orang mukmin itu bisa memberikan syafaat. Jenengan mukmin, Pak? Mukmin. Kira-kira jenengan bisa tidak memberikan syafaat, Pak? Ya sampean raba-raba sendiri, Pak. Bisa tidak kira-kira? Gak ada bisa yang jawab ini.
Kata Rasulullah, syaratnya orang mukmin yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang yang soleh. Syaratnya harus soleh, Pak. Lain nggak soleh nggak bisa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang soleh ke dalam surga, lah kok orang-orang soleh ini, Pak, keliling di surga, mencari teman-temannya, Pak. Jadi kamar-kamar yang ada di surga itu dibukai semua, Pak. Mencari teman-teman jamaahnya dulu, Pak. Ketika di dunia, jamaah pengajiannya dicari, jamaah sholatnya dicari, Pak. Sampai mereka menemukan semua jamaahnya, kecuali beberapa orang toh yang tidak ditemukan. Akhirnya orang soleh ini pun tanya kepada Allah, ya Allah, di mana orang ini dan orang itu kok nggak ada di surga? Kata Allah, oh iya, temanmu itu sekarang berada di neraka. Orang ini tanya, loh, bukankah dulu waktu hidup di dunia kajian bersama kami, jamaah juga bersama kami, kenapa kok masuk ke dalam neraka? Maka Allah mengatakan, iya, ketika bersama kamu teman-temanmu itu taat, patuh, tapi ketika tidak bersama kamu sendirian, lah kok dia bermaksiat kepadaku, makanya dia aku siksa di dalam neraka. Makanya orang-orang soleh ini, Pak, tetap ngotot, Pak, memintakan syafaat untuk teman-temannya itu. Akhirnya karena orang-orang soleh ini diberi izin oleh Allah bersyafaat, akhirnya gak masalah, kata Allah, dipersilakan oleh Allah untuk mencari teman-temannya yang ada di neraka. Jadi masuk neraka pun nggak panas, soalnya atas izin Allah. Dicari, Pak, sampai lama sekali. Soalnya neraka itu ya luas, kayak surga kayak gitu, langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Saking lamanya, Pak, akhirnya diberi hidayah oleh Allah, bimbingan oleh Allah, akhirnya ketemu. Dan teman-temannya itu sudah menjadi arang, wes gosong kabeh, Pak, tidak bisa dikenali. Akhirnya diambil, kemudian diangkat dari neraka. Sebelum masuk ke dalam surga, dimasukkan dulu ke sungai hayat, sungai kehidupan atau banyu urip. Jadi dimasukkan situ dulu sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya mereka tumbuh, Pak, kayak benih itu loh, tumbuh cukul gitu loh. Manusia gitu nanti seperti itu, Pak. Akhirnya menjadi manusia kembali, kemudian baru masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, orang mukmin yang bisa memberikan syafaat adalah waladun solih, anak yang solih. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, setelah anak yang soleh ini dihisab oleh Allah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, lah kok anak ini tidak mau, Pak, masuk ke dalam surga, cuma di depan pintu aja, tidak mau masuk. Ditanya oleh Allah, wahai anak yang soleh, kenapa kamu nggak masuk? Saya tidak akan masuk kecuali bersama dengan kedua orang tuaku. Kalau kedua orang tuaku nggak masuk, ya aku nggak masuk gitu. Kata Allah, orang tuamu masih banyak urusan, lama urusannya, kamu masuk dulu, nanti orang tuamu akan menyusul. Lah, anak soleh, Pak, itu tetap ngotot, nggak mau. Saya nggak mau, ya Allah, saya tetap akan di sini sampai kedua orang tuaku juga ikut masuk. Ya akhirnya, Pak, dengan terpaksa Allah pun mencari orang tuanya yang lagi dihisab tuh antri. Lamanya beribu-ribu tahun itu, Pak, di sana. Akhirnya ya cepet-cepetan, Pak, buku catatannya dipolak-walik sama malaikat gitu aja, Pak. Terus distempel, wis masuk ke dalam surga. Itu enaknya, Pak, punya anak yang soleh. Kira-kira punya anak soleh itu diregani piro, Pak? Ada reganya kira-kira?
nggak ada Pak, nggak ada harganya. Jenengan pengen apa mboten Pak? Nggak ada juga sing soleh Pak. Yakin pengen kabeh, aku ngerti. Pasti semua orang tua pengen mempunyai anak yang soleh. Tapi ya gak iso bim salah bim Mbak. Harus diberikan pendidikan yang ada Al-Quran dan Al-Hadisnya. Di pondokno Pak, kalau sampean mampu ya pondokno. Kalau saya dulu mondok di Kertosono Pak, di Raudhatul Ilmiah saya dulu bareng sama Mas Nurhadi, ini Mas Mufid, di sana dulu. Ada brosurnya kalau nggak ada tadi ya brosurnya. Kalau sampean mampu, lek panjenengan nggak mampu mondokkan ya tetap sampean harus menyekolahkan di tempat yang ada Al-Quran hadisnya Pak, di madrasah-madrasah. Tapi ya repotnya sampean harus menjaga sendiri kalau di rumah. Habis sekolah sampean harus menjaga anak-anak panjenengan, ngawasi Pak. Kalau di pondok itu kan ada yang membimbing terus. Mulai dari bangun pagi subuh itu sampai tidur itu ada yang ustadznya terus yang membimbing. Dan sak nakal-nakal deh Pak, cap pondok itu gak jamaah Pak. Lek ada anak pondok gak jamaah itu biasanya diarani arek nakal Pak. Iku loh arek nakal gak tahu jamaah. Padahal ya sholat. Coba anak yang tidak mondok, misalkan anak panjenengan rajin sholat 5 waktu Pak, tapi gak jamaah, kira-kira wis soleh apa mboten Pak? Wis soleh Pak, itu di rumah. Tapi kalau di pondok itu anak nakal Pak. Itu bedanya di pondok sama di rumah. Tapi nggak ada masalah. Yang penting panjenengan bisa menjaga. Semua itu sudah takdir dari Allah. Yang penting sampeyan doakan Pak. Yang jarang orang ketahui Pak, ini rahasia Pak. Jangan dikandak-kandak Pak ya. Tak rahasia. Banyak orang itu nggak tahu. Banyak orang nggak tahu Pak. Menyekolahkan anaknya ke pondok atau di mana saja, itu tujuannya apa Pak? Rata-rata lah ben pengen pinter agama Pak ya. Rata-rata Pak. Coba banyak anak yang pinter agama, tapi banyak juga yang nggak soleh. Banyak yang berani sama orang tuanya. Banyak yang melakukan kejahatan-kejahatannya. Soalnya niat awal orang tuanya pengen pinter to agama. Ya pinter tapi gak soleh Pak. Makanya panjenengan kalau nyekolahkan anak sampeyan dimanapun Pak, niati jadikan anakku ini Allah anak yang soleh di hadapan engkau. Soleh di hadapan Allah, bukan soleh di hadapan manusia. Jadi kalau sudah niat itu ya enak Pak. Meskipun anak itu nanti pinter atau tidak, itu urusannya Allah Pak. Yang penting lulusannya itu soleh Pak. Itu yang terpenting. Ini rahasia Pak. Ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana, baru di sini Pak. Duh, beneran Nur, ini beneran. Dan ini sebenarnya nggak tak berikan kepada siapapun Pak. Rahasia pribadi. Tapi ya wis kadung ngomong. Barangkali bisa menjadi amal jariahku untuk saya bisa pada hari kiamat. Lek sampean kerjakan. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, orang mukmin yang bisa memberikan syafaat adalah orang mukmin yang gugur di medan peperangan. Jadi orang mukmin yang gugur di medan peperangan itu bisa memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Bahkan orang yang gugur di medan peperangan ini bisa memberikan syafaat minimal 70 dari keluarganya. Minimal Pak, 70 dari keluarganya. Tapi syaratnya harus fisabilillah Pak. Perang fisabilillah. Tahu Pak panjenengan perang fisabilillah Pak? Kalau ada orang kafir memerangi kita, maka hukumnya wajib bagi kita untuk menghadapi mereka. Wajib bagi kita memerangi mereka juga.
Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, maka haram hukumnya buat kita memerangi mereka. Karena Allah itu menyuruh kita harus berbuat baik dengan mereka selama mereka satu, tidak memerangi kita, yang kedua, tidak berusaha mengeluarkan kita dari tanah air kita. Mereka melaksanakan dua ini ya wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Kemudian selanjutnya, yang bisa memberikan syafaat adalah di dalam sebuah hadis itu dijelaskan, tidaklah orang Islam meninggal dunia kemudian disolatkan oleh orang Islam sebanyak 40 orang la yusriku nabillah, yang tidak menyekutukan Allah, maka dosa-dosa si mayit akan diampuni oleh Allah. Jadi 40 orang yang tidak menyekutukan Allah ini bisa memberikan syafaat kepada si mayit. Makanya kalau sampeyan pengen disolatkan dan diberikan syafaat, maka sampeyan harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Hari yang soleh, Pak, karena orang yang soleh sajalah yang nanti menyolatkan panjenengan kalau meninggal dunia. Coba kalau panjenengan berteman dengan orang jahat, jangankan teman sampean menyolati sampean, wong menyolat solat untuk dirinya sendiri itu loh, nggak mau, Pak. Jangankan mereka yang nggak pernah solat, orang yang solatan itu loh, terkadang nggak hafal bacaan sholat jenazah, Pak. Yang hadir ini bisa semua hafal. Nah, ini pertanyaan nih, hadiah wis. Ayo, siapa yang bisa sholat jenazah? Doanya takbir ketiga dan keempat. Takbir pertama kan Al-Fatihah. Takbir yang kedua sholawat Nabi. Ayo, yang bisa membaca takbir yang ketiga dan keempat, tak beri hadiah. Saya soal hadiah ya. Silakan, ibu-ibu ada yang bisa silakan dibaca di situ aja, nggak apa-apa. Koyo ibu iki yo, bisa koyo sakit bu? Tuh nggak bisa. Ada yang bisa Pak di sini? Bapak iki koyo pengen tapi wis oleh kan gawe enak. Ayo Pak, yang di luar ada yang bisa jawab. Ayo Mas, itu siapa yang tahu? Waduh, gak ada yang jawab ya. Ayo Bapak ini masih sih ya? Bisa? Gak bisa. Masih? Bisa? Belum bisa. Nyuruh sopo ya? Mas Nurhadi. Bisa enggak? Hati aku sih akeh aku mulai. Ayo Mas, takbir yang ketiga. Nggak ada yang kan tak jawab dewe ya, tak pepek dewe kemana. Takbir yang ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi fu'anhu. Sakit nonton gak ngacung sampean. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan, hu-nya tinggal diganti ha. Bisa ngulang Pak? Wis takbir ketiga tok ben gak mulai meneh aku iki lho. Ayo monggo Pak, sampean Pak. Allahumma firlahu wa afi. Oh bagus wes, mriki Pak. Kalau suka hadiah Pak. Kangge yogane napa istrine? Tapi yogane SD Pak, enggak ada yoga SD. Jenengan loh, enggak ada yoga SD. Mboten. Putu. Lagi bingung ditakoni menang lagi hadiah sing pundi.
Nggak ada niki nggih. Enten nggak ada yuko alit. Bapak ini niki. Mboten jawab ya. Nak kasihkan bapak ya. Kangge apa iki yogane? Sing pakai sing guyu-guyu iku lho. Nggih. Hadiahe tasik kalih, Pak. Tasik kalih. Kangge yogane kalih bojone, Pak. Jadi silakan menjawab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di samping ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita, ternyata ada beberapa amal yang bisa memberikan kita syafaat. Ini penting, Pak, memberikan syafaat. Sampai harus mengerjakan amal ini. Soalnya kalau sampai jaga syafaat dari malaikat, kan belum tentu sampai mendapatkan syafaat dari malaikat. Sampai berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, ya belum tentu sampai mendapatkan syafaat dari Nabi. Sampai berharap mendapatkan syafaat dari orang soleh, belum tentu sampai punya teman soleh. Dari anak soleh, belum tentu sampai punya anak soleh. Makanya sampai harus mengerjakan amal-amal yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama, Cak Nur Hadi, Cak Nur, sampai jam 9 nggak apa-apa ya. Tak singkat saja, Pak, soalnya pesannya cuma 1 jam. Ini sudah 1 jam soalnya. Tak singkat saja. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena Al-Quran itu nanti akan datang kepada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sampeyan harus membaca Al-Quran, Pak, di rumah. Wajib hukumnya. Orang muslim harus membaca Al-Quran. Makanya para sahabat dulu itu saking cintanya membaca Al-Quran, itu ada yang 3 hari itu khatam sekali. Ada yang 1 minggu baru khatam sekali. Ada yang 1 bulan baru khatam sekali. Ada yang 3 bulan baru khatam sekali. Jadi minimal, Pak, 3 bulan itu khatam sekali. Dan Rasulullah tidak membolehkan khatam kurang dari 3 hari. Enggak boleh. Khatam 1 hari, 2 hari itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Kecuali pada waktu-waktu tertentu boleh. Kayak apa ini, puasa Ramadan, itu boleh, Pak. Sampai khatam tiap hari nggak ada masalah, karena banyak keutamaan di situ. Seperti Imam Syafi'i itu setiap Ramadan khatam 60 kali. Jadi siang hari khatam 1 kali, malam hari khatam 1 kali. Berarti setiap hari khatam 2 kali. Kalau dipingno 30 berarti kan 60 kali. Imam Syafi'i. Kemudian Utsman bin Affan itu setiap Ramadan khatam 30 kali. Kalau pagi dia semangat bekerja, Pak. Semangat bekerja. Tapi kalau sudah malam hari setelah Isya, sudah Utsman bin Affan ini duduk manis, Pak, membaca Al-Quran sampai subuh datang. Dan itu khatam 1 kali. Jadi semalam khatam 1 kali, berarti kalau 30 hari 30 kali. Itu para sahabat, Pak. Nah, jenengan berapa kali, Pak? Berapa kali, Pak? 12 tahun sekali, Pak. 12 tahun sekali. Berarti rata-rata sehari secuil. Astagfirullahaladzim. Harus baca, Pak, rutin. Kalau nggak mampu 1 lembar ya setengah lembar, Pak, 1 hari.
Kalau nggak mampu setengah lembar, tiga ayat Pak. 3 ayat saya baca. Lek gak mampu lagi, ya 1 ayat. Setiap hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Daripada nggak baca, belas loh Pak. Yang penting rutin, habis sholat subuh baca 1 ayat, Qul huwallahu ahad, berhenti. Kemudian nanti duhurnya ditambah lagi Allahus somad, sadaqallahul adzim. Asarnya dilanjutkan lagi, tidak masalah Pak. Tapi yo jangan al-ikhlas Pak, Al-Baqarah gitu loh Pak, kenemenan soalnya. Itu secara umum Pak. Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang mau membacanya. Kemudian ada satu hadis lagi yang menerangkan secara khusus. Besok pada hari kiamat itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu nanti datang pertama kali untuk memberikan syafaat kepada pembacanya Pak, yang membela mati-matian sampai orang yang membaca Al-Quran ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau nggak diampuni ya tidak selesai pertolongannya Pak. Nah, setelah diampuni oleh Allah, baru Pak surat-surat yang lainnya datang Pak. Yasin datang, surat Al-Kahfi datang, surat apa lagi yang favorit itu Pak? Surat Al-Waqiah datang. Surat apa lagi yang sering dibaca orang itu? Al-Mulk. Kemudian Ar-Rahman, ya kan? Makanya mulai sekarang gak usah Yasinan, gak usah Kafian, tapi apa? Baqarahan Pak. Karena yang membela pertama kali besok pada hari kiamat itu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian satu lagi Pak, ada hadis yang menerangkan inna suratan fil Quran salasuna ayat syafaat li sahibiha ghufirallahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang jumlahnya 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya sampai diampuni dosanya oleh Allah. Surat apa? Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh jawab kabeh. Kok seumpama jawab siji tak kayak dia. Kabeh gak cukup. Tabarak Pak. Makanya sampean harus hafal. Ada yang hafal Tabarak? Pendek loh Pak, 30 ayat. 30 ayat. Daripada sampean ngapalno nyanyian loh Pak ya. Nyanyian dawa-dawa sampean hafal. Tapi Al-Quran yang bermanfaat bagi sampean besok pada hari kiamat tidak hafal, kan kurang bijak gitu Pak. Jadi usahakan mulai menghafal. 1 ayat nggak masalah. 1 tahun 1 ayat, 1 tahun 1 ayat nggak ada masalah daripada tidak menghafalkan sama sekali. Kemudian saya persingkat soalnya masa kok yang guyu jamnya santai. Yang memberikan syafaat berikutnya adalah puasa Pak. Puasa sunnah ataupun puasa wajib. Terus gak usah saya terangkan. Tapi puasa yang harus ada aturannya Pak, tuntunannya. Jangan sakarpe dhewe Pak, bahaya. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Bahili. Bahili ini pernah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau masih kenal dengan saya? Lah kok Nabi ngomong gak kenal. Aku ndak kenal kamu. Siapa kamu? Lah kok dia mengatakan saya Bahili ya Rasulullah. Masya Allah Pak, saat itu Nabi Muhammad terkejutnya luar biasa. Kamu Bahili yang dulu ganteng, yang seger, yang apalagi gagah. Tapi kenapa keadaanmu sekarang kok jadi seperti ini, compang camping? Lah kok dia dengan bangganya mengatakan, ya Rasulullah, sejak saya kerja di luar kota, saya tidak pernah berbuka di siang hari.
alias berpuasa terus. Apa jawaban Nabi, Pak? Nabi gak malah ngelem, Pak, malah mencela Bahili ini. Wahai Bahili, lakot kadzab, apa ini, adzabta nafsaka, engkau telah menyiksa dirimu sendiri. Karena anggota tubuhnya itu butuh yang namanya hak. Mata ada hak yang harus dipenuhi, perut ada hak yang harus dipenuhi, maka jangan berpuasa tiap hari. Harus ada sesuai dengan contoh dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, yang bisa memberikan syafaat adalah ad-du'a'u ba'dal adzan. Doa setelah adzan. Doa setelah adzan. Ayo tak tunjuk, masih doa setelah adzan. Lek gak iso yo banget tenan. Ayo tak hadiah kangge juga sampean. Allahumma robbaha tama was til ati wasilata wal wabu'athu alladhi wa'atta. Wis maju, Pak. Maju, Mas. Ini, Mas. Istri apa anak? Oh, istri. Istri, sayang istri nih. Istri kasih kerudung. Nggih, Jami. Tinggal satu hadiahnya. Siapa yang beruntung? Barang siapa yang berdoa seperti itu tadi, Pak, kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia wajib akan mendapatkan syafaatku besok pada hari kiamat. Soalnya doa itu ternyata, Pak, doa kanggo Nabi, Pak. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Tahu wasilah, Pak? Wasilah itu kamar VVIP, Pak, di surga nanti. Dan itu tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali satu orang saja. Semua para nabi pengen masuk, para syuhada pengen masuk, orang solihin juga pengen masuk. Semua orang-orang pengen masuk. Ternyata Nabi Muhammad pun ya sama pengen masuk. Makanya Nabi Muhammad minta bantuan kepada umatnya untuk mendoakan supaya Nabi Muhammad bisa mendapatkan wasilah itu. Ya dengan apa? Dengan membaca doa setelah adzan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah. Makanya perbanyak, Pak. Misalkan sampai dengarkan adzan, wis mari doa. Kemudian mendengar adzan lagi. Kira-kira sampean doa apa ndak, Pak? Wes gak doa, aku mau kan mari dongo nang kene kan. Seharusnya sampean tetap berdoa, Pak. Karena itu doa untuk Nabi Muhammad. Semakin banyak doa yang sampean panjatkan, semakin enak, Pak, syafaat dari Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh taufik dan kesehatan, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.